Halo semuanya, kembali lagi. Ya, akhirnya ya, setelah menghilang di hari Senin, Selasa, Rabu, baru muncul di hari Kamis ini, pagi lagi. Bentar lagi akan ada update, entah itu Epic atau Showtime. Sebelumnya aku sorry ya, baru upload ya, karena kemarin itu ada masalah di laptopku. Jadi tiba-tiba aplikasi editingnya DaVinci Resolve itu error, dan aku nggak punya aplikasi yang lain ya. Premiere Pro juga harus beli kalau di MacBook gitu. Jadi akhirnya ya selama 2 hari itu ngecekin kenapa sih ini error dan sebagainya. So ya kembali lagi akhirnya ya menggunakan DaVinci Resolve. Dan buat teman-teman yang pinter editing ya, tolong komen ya, kira-kira ada aplikasi selain DaVinci Resolve atau Premiere Pro yang bisa digunakan untuk editing di Mac. Kalau misalkan si DaVinci Resolve ini rusak ya, aku bisa menggunakan itu untuk backup. Jadi minta tolong di komen. Thank you. Langsung aja kita bahas yuk untuk update hari Senin ini. Pack Epic European Club Guardian akhirnya ya muncul juga. Van der Sar, setelah sekian lama kita pantengin ini pasti akan ada Van der Sar, kiper Epic baru nih muncul dan sebagainya. Akhirnya beneran muncul, tapi kita ngomonginnya nanti. Kita akan bahas news terlebih dahulu. Yang pertama adalah event perjalanan ke Manchester United, terus ada pack selection Tottenham, dan pack Epic European Guardian. Kita bahas tentang event perjalanan ke Manchester United terlebih dahulu. Ini menarik ya. Kamu bisa dapat tiket nonton Manchester United secara langsung di Old Trafford, dapat koin 100 dan jersey bertanda tangan. Intinya, kamu perlu main eFootball bareng teman, screenshot permainannya lalu upload ke web untuk diundi. Masalahnya di sini selain harus upload screenshot, kamu juga harus upload data diri kamu. Ada nomor, nggak ada nomor ya, email, nama akun kalau nggak salah ya, itu harus ada diupload. Dan dari sisi aku ya, aku nggak punya teman untuk main dan aku nggak mau sembarangan upload data diri. Jadi aku mempertimbangkan ya, kalau data ini diupload apakah nanti akan digunakan oleh Konami untuk berbuat apa, kan kita nggak tahu ya. Jadi harus izin juga untuk menggunakan data tersebut. Tapi kalau akun game kamu adalah akun email yang random ya, dan bukan akun profesional yang digunakan untuk bekerja dan sebagainya, ya silahkan aja untuk ikutan. Jadi ini sebagai saran aja, tapi aku nggak ikut karena nggak punya temen guys. Main sama siapa? Main sendiri. Yang kedua, pack selection Tottenham Hotspur. Kenapa pack Tottenham ini muncul? Simple, karena di pack Epic selain Van der Sar itu juga ada Gareth Bale versi Tottenham. Jadi terbaca ya strateginya Konami supaya nge-push FOMO pack Epic kemarin ya, dikasih pack tim selection Tottenham. Terus di dalamnya juga ada Bell, dan secara statistik sih sebetulnya pemain-pemain yang di selection Tottenham ini punya kemampuan cukup oke ya. Ada beberapa aspek yang di atas 95, tapi menurut aku juga nggak terlalu worth it lah kalau kamu buang koin di sini. Cari koin itu susah guys, jadi jangan dibuang, mending buangnya di Epic dan usahakan nabung sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika dalam tanda kutip buang koin, kamu pasti dapat Epic. Jadi worth it begitu. Yang ketiga, hati-hati konsep art ya. Aku nggak bosen-bosen mengingatkan bahwa namanya konsep art itu memang kurang ajar begitu. Aku nemuin info yang bikin aku merasa ada harapan untuk dapetin Sergio Busquets secara gratis. Tulisannya official Epic Sergio Busquets, tapi ketika di bawah ya tiba-tiba ada tulisan konsep. Jadi sedih sih. Kalau beneran bagus, tapi kalau misalkan cuma konsep ya sedih gitu. Saran aku, kalau misalkan kalian follow akun-akun eFootball ya, tapi ternyata isinya cuma konsep-konsep seperti ini, ya skip aja karena ini distraksi dan itu buang-buang waktu, karena ini bukan informasi tapi cuma hayalan. So, lanjut. Jadi sekarang kita langsung bahas ya, bintang utama kita di pack Epic ini adalah Edwin van der Sar, The Skycrapper. Tanpa special skill, padahal GK Directing Defense itu lumayan loh untuk bikin back lebih tenang. Terus ada Gareth Bale double special skill, Edge crossing dan acceleration burst. Kemudian Christian Panucci, seorang back sayap yang katanya broken ya. Nah, seberapa broken? Mari kita bahas. Yang pertama, Edwin van der Sar. Van der Sar ini kiper agresif, usia 37 tahun, tua juga by the way. Formnya stabil, sudah cukup itu ya. Dia tidak punya special skill, tapi kemampuan goalkeepingnya sangat baik. Semua rata-rata di atas 96, cuma GK reach-nya ya, yang cuma 93. Memang di nerf kayaknya. Karena tingginya 197, lompatannya standar ya 81. Kalau misalkan GK reach-nya 99, wah, gawang tuh nggak bisa dibobol bos. Tapi ini bisa disesuaikan ya dengan racikan masing-masing, nanti bisa lompatannya bisa lebih tinggi dan sebagainya. Dibandingkan dengan Dida dan Iker Casillas yang sama-sama offensive awareness ya, goal catching mereka jelek, Dida sama Casillas, tapi tepisannya oke sih. Tapi kapan lagi kalau dibandingkan dengan Van der Sar? Goalkeeper ofensif yang punya kemampuan catching 98.
dan ketepisan 97. Jadi Van der Sar di sini lebih oke dari mereka ya. Kalau dibandingkan dengan Peter Cech, kiper terbaik nomor 2 saat ini. Nomor 1 masih Buffon. Lompatannya lebih bagus Cech, awareness sama refleksnya juga lebih bagus Cech, tapi GK catching sama parryingnya lebih baik Van der Sar. Gapnya tidak terlalu jauh, jadi masih bisa kita banding-bandingkan. Kalau sudah ada yang punya Cech selamat, kalau belum ada, maka Van der Sar bisa jadi opsi lainnya. Perbandingan dengan goal legend lainnya, seperti Bansos Bahia, Bansos Kan, dan Top One Buffon. Coba lihat pertimbangannya ya. Lompatannya Van der Sar itu cuma 81, Bahia 85, Oliver Kahn 89. Buffon yang setinggi itu bahkan lompatannya 86. Tapi secara statistik ya masih 50-50. Artinya adalah Van der Sar punya sisi minus dan sisi plus lainnya pun juga. Tapi menurut aku Van der Sar cukup oke loh. Cuma aku lebih suka goalkeeper yang bisa terbang-terbang. Jadi kalau misalkan pilihan aku secara pribadi ya aku masih mengejar Casillas begitu. Harapannya Casillas punya versi yang cukup OP, tapi sampai sekarang udah 3 versi guys, versinya sama semua. Dan aku tertarik ya dengan Van der Sar kali ini. Tapi aku masih mengantisipasi ya, ekspektasiku nama-nama besar seperti Schmeichel, Buffon, itu pasti akan dapat skill directing defense. Itu yang pertama. Ratingnya mungkin bisa sampai 107 juga. Nah, yang kedua, kenapa Van der Sar nggak dikasih directing defense? Karena bahan jualannya Konami tahun depan. Mungkin akan ada Van der Sar versi negara dengan directing defense, itu jadi membuat orang-orang yang sudah punya Van der Sar sekarang mungkin tahun depan itu bisa sedih ya. Tapi ini masih ranking 4 guys Van der Sar-nya. Jadi bukan yang terbaik saat ini. Artinya masih ada kesempatan Van der Sar itu ada versi OP-nya. Biasanya kartu-kartu baru itu dikasih versi yang OP tapi nggak se-OP nanti begitu. Jadi kalau misalkan FOMO teman-teman untuk ngejar Van der Sar, ya coba pertimbangkan. Akan ada Van der Sar di masa depan yang punya special skill directing defense. Lanjut kita bahas Gareth Bale. Dia bisa jadi back sayap kiri, gelandang sayap kiri, penyerang sayap kiri, dan menurut aku broken ya Bale yang satu ini. Tapi brokennya lebih ke gelandang sayap kiri, bukan back sayap ke center back. Statistik dan efektivitasnya secara kemampuan dribblingnya oke loh, tapi defensifnya bapuk sumpah. Lebih bagus Lizarazu atau bahkan lebih bagus Bellingham AMF Showtime. Kemampuan spesialnya cuma di kecepatan, kekuatan tendangan, dan dribbling. Umpan lambungnya cukup, bukan sesuatu yang spesial juga. Formnya standar guys. Formnya standar by the way, tolong diperhatikan nih, formnya standar. Kartu epic macam apa yang formnya standar? Perbandingan dengan versi Bale yang lain. Versi Bale yang sekarang itu top 2 ya. Top 1-nya masih Bale UCL 107 anomali itu. Kalau dibandingkan dengan Bale Bansos yang punya Blitzcurler, masih lebih menarik Bale Bansos sebetulnya ya, karena gratis juga sih. Bale back sayap ini lebih dekat ke gelandang sayap kalau dijadikan left back, kecuali defense-mu solid ya. Ini sayang aja sih. Karena dia lebih cenderung menyerang daripada defense. Artinya, si Bale ini, kalau misalkan kamu punya, setidaknya kamu harus punya defense yang solid. Karena dia akan lebih sering maju daripada bantu defense. Tapi banyak orang yang cerita bahwa kalau misalkan punya si Bale back sayap ini, enteng luar biasa ya, anomali. Dari sisi aku, tentu iya. Karena kan ini baru keluar, pasti di buff. Tapi mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, itu sudah merasa di nerf. Dan aku gak sempet ngecek offensive wingback yang lain ya, tapi kita bandingkan dengan Yuto Nagatomo. Seorang back sayap kiri juga, back sayap kiri menyerang ya, kita bisa ngelihat bahwa Yuto Nagatomo punya overall rating cuma 103, sedangkan Bale 106, tentu lebih bagus Bale, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah Yuto Nagatomo punya kemampuan defensif yang cukup oke, sedangkan Bale kemampuan defensifnya tuh kayak cuma formalitas. Sisanya yang lebih oke adalah kemampuan olah bolanya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan ya, bahwa kamu mungkin bisa meracik lebih baik ya. Barangkali Bale-nya bisa membantu bertahan, atau mungkin fokusnya memang tujuannya menyerang dengan kamu memperhatikan backmu supaya backmu lebih solid dulu ketika ditinggal sama Bale. Jadi seolah kayak Verdong ataupun Kevin Dix kalau di Indonesia ya. Dia adalah tipikal, bukan Kevin Dix. Satunya Kevin Dix, aku lupa namanya. Dia akan maju ke depan jadi sayap, tapi di back mereka itu punya center back 3. Jadi backnya sudah solid. Lanjut Christian Panucci, seorang back sayap menyerang usia 20 tahun, anak muda ini.
Foamnya lagi-lagi standar, by the way, tolong ini diperhatikan ya, foamnya standar, double special skill, long range tackle, dan visionary pass. Statistik dan perbandingannya, sebagai back sayap, sebagai back sayap menyerang yang bisa defense ya, dia punya visionary pass dan long range tackle, walaupun tacklingnya cuma 92, tapi aspek tacklingnya semuanya biru. Semua aspek defense-nya itu biru. Jadi ini sudah sangat bagus. Staminanya badak, kecepatannya oke. Dia bisa heading juga dengan tinggi 184 cm. Cukup tinggi loh, lumayan. Kalau dibandingkan dengan Costa Curta, sama-sama 105, Costa Curta lebih solid di bagian defensif, punya balance, punya physical contact yang lebih oke, tapi umpan-umpannya jauh lebih baik. Dan umpan-umpannya lebih baik daripada Panucci. Jadi kalau kita bandingkan, Costa Curta itu lebih oke secara defense dan umpan daripada Panucci. Panucci ini masih bisa jadi center back dengan tambahan posisi ya, karena kan secara kemampuan atau secara posisi dia itu sebagai back sayap kanan atau sebagai back sayap kiri. Nah, harus ditambahkan posisi supaya bisa jadi center back. Kemampuan defensifnya cukup oke, tackling 98, defensif 96-97. Dia menarik untuk kamu angkut, terutama kalau kamu tertarik melengkapi skuad AC Milan kamu. Sama-sama broken, tapi menurut aku Costa Curta lebih baik. So, sebelum kita kesimpulan ya, kita lihat ranking terlebih dahulu. Van der Sar itu ranking 4 kiper terbaik saat ini. Ranking 1 masih Buffon, Peter Cech yang kemarin keluar itu ranking 2, Van der Sar ini. Dan Van der Sar ini cukup oke loh, kalau misalkan kamu mau angkut ya, apalagi buat teman-teman yang sekarang lagi ngoleksi MU lagi di-push banget ini. Rooney keluar, Ferdinand keluar, Van der Sar keluar, harus beli juga, tapi kemarin dapat Van Nistelrooy, Rooney. Mungkin ada beberapa pemain yang bisa melengkapi juga ya. Ada Bansos Park Ji-sung kemarin, kurang lengkap apa coba ini. Ada Shotem Chunha dan sebagainya. Gareth Bale ini masuk ke tier 2, jauh ya. Sekelas sama Van Bronckhorst, sekelas sama Yuto Nagatomo. Di left back, tier ini tidak merepresentasikan back sayap menyerang ya. Jadi tier 1 masih dipegang sama Jordi Alba dan Roberto Carlos kalau dibandingkan dengan back sayap menyerang. Tapi kalau sebagai back sayap, sebelah kiri ya, Costa Curta masih nomor 1, yang kedua adalah Maldini. Jadi kalau misalkan mau yang top tier sebagai back sayap, itu masih ada Costa Curta dan Maldini. Tapi kalau untuk back sayap menyerang, itu masih ada Jordi Alba sama Roberto Carlos. Kalau sebagai gelandang sayap kiri, di sini masih ada Nedved ya, nomor 1, Roberto Carlos nomor 2, Luis Figo bahkan top 5. Gareth Bale itu sebetulnya tier 1, tapi dia nggak masuk top 5. Jadi ini bisa jadi pertimbangan bahwa kalau misalkan kamu punya Gareth Bale, mungkin saat ini oke, tapi secara rating dari web ini, dia bukan yang terbaik. Panucci, back sayap kanan, masuk ke tier 1 peringkat 5, cukup oke lah ya Panucci ini. Dia juga broken, tapi tidak sebroken Bergomi yang masih terbaik saat ini sebagai back sayap kanan. Disusul sama Thuram, kemudian masih ada kartu yang zaman jebot ini Araujo. Setelah itu ada Alessandro Costa Curta. Alessandro Costa Curta ini memang luar biasa ya, bagus banget ini dia. So, kesimpulan, pack ini sebetulnya aku setuju ya, rekomendasi gacanya bintang 3. Bintangnya tentu adalah Van der Sar. Panucci menarik, sedangkan Gareth Bale licin, tapi perlu dipertimbangkan karena dia jadi left back. Sayang aja gitu kalau misalkan kamu bukan tipikal yang suka menyerang pakai left back. Kalau aku diminta gacha, targetku adalah Van der Sar. Setelah dapat, aku skip. Bale kurang begitu menarik buat aku. Mungkin Panucci kalau misalkan mau tetap dikejar, itu akan jadi target keduaku. Dan itu masih lebih worth it dari Bale. Tapi ini kan sudah beberapa hari ya setelah eventnya jalan. Jadi mohon ya ditulis di kolom komentar teman-teman, nanti aku balas juga. Siapa aja yang sudah dapat, berapa koin yang dibutuhkan, dan rasanya dari pemain itu seperti apa, tolong di-review buat gambaran untuk teman-teman yang lainnya juga. Apakah worth it untuk digacha atau tidak? Kalau aku kan bahas secara statistik ya, tapi kalau dari kalian kan yang sudah punya rasanya seperti apa, itu bisa diceritakan. Tolong dikasih tahu ke kami supaya jadi referensi. Mungkin seperti itu dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di review pack selanjutnya. Terima kasih semuanya.